Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, siswa dan siswi SMK Letris Indonesia yang berbahagia, saat ini Bapak akan mencontohkan praktik wudhu ya, yang nantinya sesuai apa yang kalian akan laksanakan, yaitu pada saat praktik di mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan BTQ. Nah, praktek wudhu ini memang wudhu ini wajib ya sebelum kita melaksanakan sholat 5 waktu ataupun sholat sunnah yang lainnya. Baik, kita langsung mulai saja. Yang harus diperhatikan, wudhu ini memang kita harus sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Ada yang bagiannya rukun yang wajib dibasuh, ada yang memang jatuhnya sunnah untuk dibasuh. Nah, ini kita gabungkan antara yang wajib dan yang sunnah. Baik, anak-anakku sekalian, siswa dan siswi SMK Letris Indonesia, yang pertama yang diperhatikan, kita menghadap kiblat dulu sebelum berwudu. Kebetulan memang ini tempat wudunya itu pas banget menghadap kiblat. Ya, kemudian kita membaca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Terkait ada doa-doa sunnah, silakan kalian pelajari lagi. Ya, ini yang Bapak ajarkan, yang sesuai nanti yang kalian akan praktekkan. Ya, seperti itu. Yang selanjutnya memang nanti ada niat ya. Ada niat yang kalian akan baca, tapi niat ini dibacanya nanti pada saat kalian membasuh muka. Niatnya dibaca dalam hati sambil membasuh muka 3 kali. Yang niatnya itu nawaitul wudu'a rafil hadasil asghari fardhu lillahi ta'ala, gitu ya. Baik, kita mulai saja anak-anakku sekalian. Kita mulai dari mencuci tangan antara bagian atas dan bagian bawah. Ini harus semuanya basah ya, sampai ke pergelangan tangan, dan jangan lupa di sela-sela seperti ini ya. Nah, kemudian yang selanjutnya kita berkumur sebanyak 3 kali. Nah, disunahkan sebelum berkumur sebanyak 3 kali atau sebelum kita melakukan wudhu, apabila kita khawatir sebelumnya makan makanan yang manis, kemudian khawatir ada yang nyangkut di gigi, nah itu disunahkan untuk sikat gigi terlebih dahulu. Kita berkumur sebanyak 3 kali. Nah, kemudian yang selanjutnya, anak-anakku sekalian, kita menghirup air ke dalam hidung, gitu ya. Kemudian kita basuh sampai ke dalamnya. Jadi ada sedikit air yang harus kita hirup, seperti itu, agar kotoran-kotoran yang ada di dalam hidung ini ikut keluar, sehingga jadi bersih ya. Sebanyak 3 kali. Nah, setelah itu kita masuk ke dalam rukun yang wajibnya, yaitu membasuh muka. Nah, pada saat membasuh muka, kita memang diharuskan membaca niat dalam hati. Ketika membasuh muka, baca niat dalam hati, yaitu nawaitul wudu'a rafil hadasil asghari fardhu lillahi ta'ala. Kita coba ya. Dan kemudian sebelum pada saat kita membasuh muka, jangan lupa ya, membasuhnya itu dari mulai tumbuhnya rambut ya sampai terus samping telinga kita sampai ke bawah dagu. Ya, semua harus diratakan air wudhunya. Kita praktekkan, ini dibasuh sebanyak 3 kali. Dari mulai atas rambut kita ratakan ke sampingnya, baru ke tengah sampai ke dagu. Nah, kemudian selanjutnya kita membasuh 2 tangan kita dari mulai atas sampai dengan siku ya. Jangan kurang daripada siku ya, harus pas atau lebih daripada siku. Berlebihan juga nggak boleh. Dari mulai tangan kanan sebanyak 3 kali dan tangan kiri sebanyak 3 kali. 1, 3 ya. Kemudian selanjutnya anak-anakku sekalian, setelah kita mencuci kedua tangan kita, kita lanjutkan membasuh ke bagian kepala.
Memang di dalam mazhab Syafi'i itu ada yang membolehkan hanya seperti ini sebanyak 3 kali. Ada yang memang lebih afdol. Ini kita taruh dulu pecinya. Itu kita basahi dulu tangan kita, kemudian kita basuh sebanyak 3 kali juga, tapi seperti ini. Nah, tangan ibu jari kita ada di bagian ujung mata. Kemudian kita basuh seperti ini satu, kita balikin lagi. Seperti itu sebanyak 3 kali. Ya, kemudian selanjutnya bagian telinga. Nah, telunjuk ada di dalam telinga, kemudian yang bagian ibu jari ada di belakang telinga luar, seperti ini. Ya, bagian telunjuk itu kita bersihkan ke dalam, kemudian bagian ibu jarinya bersih bagian luar belakang telinga, seperti itu ya. Nah, kemudian selanjutnya yang terakhir kita mencuci kaki kita, bagian kaki kanan dan bagian kaki kiri. Ingat, bagian mencuci kaki kita cuci sampai ke pergelangan kaki kita. Kemudian sela-sela yang ada dalam di jari 5 jari ini, masukkan jari kelingking yang kanan dahulu, ya, dari mulai kelingking kaki kanan sampai ke jempol bagian kanan atau ibu jari kaki bagian kanan, dan dilanjut kaki kiri pun sama kita pakai ujung jari kelingking kita ya sampai ke ujung jari kelingking kaki kita. Kita coba. Nah, alhamdulillah kita sudah selesai, baik yang sunnah maupun yang wajib, atau yang wajib ataupun yang sunnahnya. Selanjutnya kita menghadap kiblat, sunnahnya, kemudian mengangkat tangan kita dan kepala kita, kemudian membaca doa setelah berwudu. Mungkin teman-teman atau anak-anakku sekalian sudah tahu dan hafal. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas sholihin. Nah, setelah membaca doa tersebut, ada disunahkan ya, masih dalam menghadap kiblat, disunahkan membaca surah Al-Qadar sebanyak 3 kali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar, dan seterusnya sebanyak 3 kali. Dan setelah membaca surah Al-Qadar, kita juga ada sunnah yang selanjutnya membaca doa Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir li zambi wa wasi'li fi dari wa barik li fi rizki. Nah, silakan dicatat, nanti dihafal. Nah, setelah itu selesai, kemudian langsung masuk ke musola ataupun ke masjid. Nah, kemudian jangan lupa ya, sebelum melakukan sholat fardu atau sholat wajib, kita melakukan sholat sunnah wudu. Yang pertama 2 rakaat, kemudian sholat sunnah tahiyatul masjid 2 rakaat, sholat sunnah qobliyah 2 rakaat atau rawatib qobliyah, dan selanjutnya baru melaksanakan sholat fardu secara berjamaah. Terima kasih. Mungkin itu yang Bapak sampaikan kepada kalian, mudah-mudahan bermanfaat. Tolong diperhatikan, kalau tidak mengerti bisa ditanyakan langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.